Kita bersyukur sekali hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kalau kemarin kita mungkin ada yang melihat bagaimana pembukaan PON di Papua, saya sangat terharu sekali, ya. Tuhan sangat luar biasa sehingga Papua, saudara-saudara kita yang ada di timur sana pun pada akhirnya boleh juga mendapatkan kesempatan untuk ditunjukkan kepada dunia. Saudara, kita juga bersyukur bahwa keadaan daripada Indonesia sudah semakin melandai dan ekonomi mulai bergerak. Semuanya adalah karena rahmat anugerah Tuhan. Dan terlebih lagi, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan rekan-rekan kita, bahkan mungkin bersama dengan suami, anak, cucu, menantu kita semuanya boleh beribadah. Semuanya adalah karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari bersama kita beribadah. Mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai jalannya ibadah kita mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan salah satu tanda daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah memenuhi undangan panggilannya untuk beribadah. Hari Sabat adalah hari yang didirikan oleh Tuhan untuk kita beribadah. Karena itu mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian. Engkau yang mengasihi Tuhan, mari datang menyembah kepada Tuhan. Dan biarlah kita terus-menerus memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah setiap kali hari Sabat itu tiba. Mari kita menaikkan pujian. Kau yang mengasihi Tuhan, mari menyembah. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasih-Nya, memuji kasih-Nya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah
kota Allah. Umatnya, gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai sorga mulia, sampai sorga mulia, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, indah kota Allah. Mazmur 95 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini. Mazmur 95 ayatnya kedua sampai yang ketiga berbunyi demikian. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya, dan bermazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu daripada penghalang kita untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa kita mempunyai dosa yang begitu besar. Karena itu, kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita merasa untuk enggan datang kepada Tuhan, karena kita belum bersih di hadapan Tuhan. Kita belum sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi tahukah Anda, bahwa ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, segala kesalahan dan dosa Anda, itu telah dibayar lunas oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita bersama-sama boleh terus-menerus datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan keberanian. Karena Tuhan Yesus telah membayar segala hutang-hutang Anda. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian sebelum kita menaikkan doa permohonan pengampunan dosa dengan menaikkan pujian Yesus yang bayar. Mari bersama-sama kita menaikkan pujiannya. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan
Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan waktu kepada seluruh jemaat untuk tunduk kepala, menenangkan diri, dan akuilah segala kesalahan dan dosa-dosa. Entahkah itu kesalahan terhadap keluarga kita yang paling dekat, kesalahan terhadap saudara-saudara kita, rekan sekerja kita, atau ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tunduk kepala dan mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak setia di hadapan-Mu, tidak setia melakukan firman-Mu, tidak setia di dalam mengiringi Engkau, bahkan mungkin tidak setia di dalam melayani Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami jika di dalam hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan di dalam hati kami, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami jika kehidupan kami tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Kiranya Allah terus menolong kami, untuk kami ini semakin hari, semakin peka akan keadaan kami. Dan seperti seorang anak yang mengakui segala kesalahan dan dosa kami ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang kekal, Bapa yang setia, Bapa yang mengerti siapakah kami ini hanyalah debu. Karena itu Tuhan, kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Setiap kali kami mengakui segala kesalahan kami, ketidaksetiaan kami, maka Allah yang kami sembah adalah Allah yang adil dan setia, yang tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami, dan ajarlah kepada kami, setiap hari, mau dibentuk oleh Tuhan untuk semakin disempurnakan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya, dengarkanlah akan berita anugerah yang diambil dari kitab Yesaya. 45 ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, ingatlah Tuhan tidak pernah lagi mengingat segala kesalahan dan dosa kita. Ketika kita dengan sungguh hati mengakui segala pelanggaran kita, ketidaksetiaan kita. Dan sebagai orang-orang yang sudah diampuni segala kesalahan dan dosanya, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Diambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Yosua pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Biarlah petunjuk hidup baru ini kita lakukan untuk selalu mencintai firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari dengan sikap tegap, saya mengundang jemaat bersama-sama, kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, jemaat sekalian, mari bersama-sama kita memasuki di dalam pelayanan doa syafaat. Mari bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat. Yang pertama, mari bersama kita berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberkati, demikian juga kita berdoa untuk orang-orang Kristen, supaya menjadi terang dan garam. Dan kita berdoa bagi jemaat yang telah lama, bahkan mereka yang telah sakit, dan banyak orang-orang yang pada saat ini membutuhkan dukungan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur bahwa ada Lembaga Alkitab di Indonesia yang menerjemahkan akan firman Tuhan di dalam berbagai bahasa. Kami bersyukur banyak suku-suku bahasa yang sudah diterjemahkan. Semuanya itu adalah rahmat anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk penterjemah-penterjemah ya Tuhan, di dalam berbagai suku bahasa. Tuhan, pimpinlah kehidupan mereka, berkatilah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyebaran Alkitab Indonesia. Bila Tuhan juga memberkati semua orang-orang yang melayani di sana. Bapak, biarlah firman Tuhan ini, sungguh-sungguh Tuhan, boleh terus disebarkan bahkan ke pelosok-pelosok, ke suku-suku pedalaman yang sulit terjangkau. Kami berdoa untuk penterjemah-penterjemah yang harus hidup di dalam pedalaman-pedalaman untuk memahami akan bahasa di dalam menerjemahkan Alkitab. Kiranya Tuhan menolong, melindungi, dan memberkati mereka. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Biarlah di dalam kehidupan kami ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi terang dan garam. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati, sehingga ya Tuhan kami ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan. Kami boleh terus melayani di dalam rumah Tuhan ini yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan jadikanlah kami ini Tuhan, orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pengikut-pengikut Kristus secara khusus, seluruh jemaat yang hari ini beribadah di dalam kebaktian umum GKT 3 PPIA Raya. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan menolong masa depan mereka, pekerjaan mereka. Jika ada di antara mereka yang saat ini menghadapi pergumulan, sakit, penyakit, persoalan apapun, Tuhan ajarlah kepada mereka untuk percaya bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik untuk mereka. Biarlah mereka boleh tetap percaya dan taat kepadamu. Bapak, kami terus menyerahkan akan setiap anak-anak Tuhan, baik yang merawat orang sakit ataupun mereka yang sakit. Kami mengingat untuk Bapak Pendeta Chu Pausan bersama dengan istri. Tolonglah ya Tuhan di dalam masa-masa tua mereka. Biarlah mereka boleh terus dikuatkan. Biarlah mereka Tuhan boleh terus mendapatkan kasih karunia. Tolonglah ya Bapak di dalam kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan memimpin dan memberikan damai sejahtera. Kami mengingat Tuhan untuk mertua daripada Bapak Hendrik Richard Kotolong. Kami bersyukur dia boleh terus mengalami kepulihan-kepulihan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga Bapak Hendrik Richard di dalam merawat akan mertuanya ini. Kami mengingat untuk Ibu Lydia, istri dari Bapak Kenny. Tuhan, kami bersyukur Tuhan terus menguatkan Bapak Kenny untuk merawat dengan penuh kasih. Kami menyerahkan segala terapi, kami menyerahkan semua dokter dan obat-obatan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya apapun yang menimpa anak-anak Tuhan tidak pernah terlepas daripada izin Tuhan. Karena kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Pak Kenny. Kami mengingat untuk Landause Tuhan. Kami sungguh bersyukur dia boleh mengenal akan Yesus Kristus di dalam sepanjang hidupnya. Karena itu kami ingin menyerahkan dia Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan Tuhan, untuk dia boleh tetap tekun di dalam Engkau.
Kami berdoa untuk semua anak-anaknya, untuk suster yang merawat. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Bapak, kami mengingat untuk Ibu Erni Golov, kami menyerahkan akan Ibu Lucy yang merawatnya, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan. Kami terus menyerahkan adik Ibu Leli, kiranya Tuhan juga menolong akan istrinya yang merawat, berikan kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Papa dan Mama dari keluarga Bapak Mul, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Tolong mereka semua yang merawat, berikanlah kekuatan, kesabaran. Dan kami berdoa untuk semua kebutuhan-kebutuhannya Tuhan, orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh ini, kiranya Tuhan menolong, menjamah. Kami terus menyerahkan Ikwe Ing ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dia Tuhan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan. Terima kasih, bersyukur untuk setiap anak-anaknya yang penuh dengan cinta boleh mendampingi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat kami yang telah lanjut usia. Biarlah di dalam masa-masa lanjut usianya, Tuhan menolong dan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, beberapa waktu Tuhan juga memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan bagi Bapak Pendeta Iskandar. Kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kepada Bapak Pendeta Eliatman, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kemarin, saudara-saudara, ada dua orang rekan yang merespon akan tema kita, begitu ya. Mungkin juga dengan nada yang bercanda, begitu ya. Jadi ada dua orang. Karena temanya adalah tak perlu lari, begitu ya. Mungkin jadi semacam tanda tanya. Karena itu, saudara-saudara, kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, ini akan boleh memperjelas kepada kita apa maksudnya daripada tema kita hari ini. Apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari, saudara-saudara, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon padamu, kiranya Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti akan perenungan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami akan dimampukan untuk menghidupi akan firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menuturkannya, kiranya Tuhan juga menolong akan sepanjang penuturan, sehingga isi hati-Mu boleh tiba, mendarat di dalam setiap hati kami, sehingga kami pun menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam segala keadaan apapun, kami sungguh-sungguh mau belajar tunduk dan taat kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan melihat di dalam salah satu kitab Nabi kecil Perjanjian Lama, saudara. Saya akan share screen. Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya,
dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara ya, tak terhitung saudara dan saya itu telah mendapatkan sejumlah video, saudara, yang dikemas di dalam video-video yang lucu, saudara, yang menunjukkan akan sikap daripada orang-orang yang tertentu, ya, yang bisa dikatakan keterlaluan. Mungkin ngotot, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasehati, ya semaunya sendiri. Itulah sebabnya di dalam video yang tergolong lucu itu, saudara, orang yang ngomong, ya orang yang berbicara atau yang merespon daripada kejadian yang ada di sana, saudara, itu terasa seperti orang yang hanya bisa mengelus dada saja dan berkata di dalam bahasa aslinya, begitu ya, "Angel temen tuturanmu." Ada Pak Oto? Apa artinya ini Pak Oto? Pak Oto jago bahasa asli ini. Pak Oto, bisa direspon apa artinya ini Pak Oto? Angel temen tuturanmu, sulit sekali dikasih tahu. Ya, nah ini sudah. Jadi orang yang di video itu melihat peristiwa itu, saudara, lalu nyeletuk, "Angel temen tuturanmu." Yang artinya susah betul dibilangin, susah betul dinasehatin. Dan kita harus akui, saudara, kalau kita akan bertemu dengan orang yang seperti ini, saudara, ya nggak mudah, saudara. Betul ya? Tidak mudah untuk menerima
tidak mudah hidup berdampingan dengan orang yang tipikal seperti demikian, saudara. Ya angel dibilangin, begitu ya, susah untuk dibilangin. Sehingga kita mendapati, saudara, jurus ya ataupun respon daripada orang-orang kebanyakan dalam menghadapi tipikal seperti ini bagaimana? Ya jaga jarak, mungkin menjauh, sedapat-dapatnya, tidak mau berurusan ya dengan tipikal yang seperti ini. Mengapa, saudara? Mengapa? Karena orang yang seperti demikian saat ditegur, saudara-saudara, itu bukan saja abaikan teguran, abaikan nasihat kita, tetapi saudara-saudara bisa-bisa ia akan berbalik mencemooh ataupun menyerang kita. Ya misalnya kita akan ketemu dengan orang ini ya, Pak, ini nggak boleh muter di sini. Bapak nggak lihat ya ada tulisannya. Saudara, bukannya kita akan didengar, mungkin akan pelototin kita, lalu akan katakan, emangnya sampean petugas? Pak, ini masih lampu merah loh Pak. Lalu akan direspon bagaimana? Kamu mau apa? Sambil mungkin tangan akan dikepaling begini, saudara. Ya, menggertak kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jaga jarak, menjauh, ya no business atau tidak mau berurusan dengan mereka. Itulah sikap ataupun respon masyarakat pada umumnya terhadap orang-orang yang tergolong angel teman turannya. Ya, susah betul dibilanginnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bila sikap ataupun respon masyarakat pada umumnya terhadap tipikal model yang barusan kita sebut, saudara, jaga jarak, menjauh, sedapat-dapatnya tidak berurusan. Bagaimana, saudara-saudara, kalau kemudian orang mengerti tentang penduduk Niniwe atau bangsa Asyur? Yang orang tahu sejarah, saudara ya, adalah bangsa yang kejam, bangsa yang tidak berbelas kasihan sama sekali kepada siapapun yang berseberangan dan menjadi musuh mereka. Ya, kalau yang tadi dengan tipikal angel teman tuturanmu, orang jaga jarak, orang kemudian menjauh, kalau bisa jangan berurusan, bagaimana kalau ketemu ini? Dengan tipikal orang-orang yang sangat kejam dan tidak berbelas kasihan dengan siapapun yang membangkang ataupun menjadi seteru mereka. Nah, mungkin kita akan spontan akan katakan, wah nggak usah tanya lagi kalau seperti ini, baik udah kejam dan tidak penuh belas kasihan, ya nggak usah tanya lagi Pak Eri. Ya, semoga kiranya tidak akan pernah papasan ataupun bertemu dengan penduduk Niniwe ataupun bangsa Asyur. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ada beberapa dugaan dari penafsir, saudara-saudara, bahwa inilah salah satu alasan daripada Yunus untuk kemudian lari dari panggilan Tuhan pada waktu itu. Yaitu Yunus takut di dalam menghadapi penduduk Niniwe yang terkenal kejam dan bengis. Kalau ia sampai beritakan firman, bisa-bisa ia pulang tinggal nama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun silam kita pernah diutus di satu ladang pelayanan yang sedang dilanda oleh konflik, tergolong konflik yang berbahaya pada waktu itu. Dan jangan pikir, saudara, saya tidak akan kepikiran apa-apa. Yo, kepikiran, saudara-saudara ya. Ditambah lagi teman-teman gitu ya, ada yang menambah-nambahi cerita. Lalu apa yang saya lakukan, saudara? Pada waktu itu kemudian saya mencari info sebanyak-banyaknya. Cari data-data sebanyak-banyaknya. Cari situasi yang terkini mengenai keadaan konflik yang terjadi di sana. Tapi singkat cerita, saudara, saya pun kemudian berangkat. Dan bisa lihat sendiri, kita masih bisa bertemu pada hari ini. Nah, saudara, bangsa Asyur adalah bangsa yang kejam, bangsa yang bengis, saudara, yang tidak akan berbelas kasihan dengan
orang-orang yang membangkang ataupun yang menjadi seteru mereka. Jadi ada kemungkinan kekejaman ataupun kejahatan Niniwe lah yang membuat Yunus itu takut. Tapi kemungkinan lainnya, saudara, kekejaman, kejahatan Niniwe yang sedemikian hebatnya pada masa itu, saudara, telah mendorong Yunus untuk mengambil kesimpulan bahwa Niniwe tidak patut diampuni oleh Tuhan. Selayaknya bagi Tuhan untuk menghukum mereka. Saudara, bukankah pada umumnya ketika kita melihat orang yang sangat kejam dan jahat, kita sepertinya, saudara, hanya pakai kacamata kuda. Ya, pinginnya apa? Orang seperti demikian dihukum. Lalu apalagi yang mesti dilakukan? Ya dihukum. Apalagi? Ya dihukum. Ya, jadi seperti ya kita melihat sesuatu itu atau segala sesuatu itu ya dengan menggunakan kacamata kuda gitu, hanya melihatnya di satu sisi saja. Saya kasih contoh yang sederhana. Dulu, saudara, ada guru di sekolah kita yang tergolong galak, tapi kemudian dinilai lebih dari galak ya, bahkan dianggap kejam, saudara. Satu saat ada pengumuman bahwa beliau itu guru yang tergolong galak dan dianggap kejam itu, saudara, dikatakan sakit. Ya, hari ini Bapak X guru ini gitu ya sedang sakit. Biasanya responnya bagaimana, saudara? Kalau dengar guru yang galak atau apalagi sampai dikatakan kejam itu, saudara, dikatakan sakit, gimana? Masa kemudian murid-muridnya kan, iya, mari kita berdoa karena guru kita yang galak, yang kejam itu sedang sakit. Apa begitu? Tidak. Akan terjadi hiruk pikuk di sana dengan satu suara begitu ya, hore, begitu ya, merdeka, begitu ya. Nah, saudara, itulah, saudara, ya, Niniwe bagi Yunus tak patut diampuni. Selayaknya mereka dihukum Tuhan, sehingga ya seperti menggunakan kacamata kuda. Hukum, hukum, dan hukum. Itulah sebabnya, saudara, kemudian ketika Yunus diperintahkan oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita bisa melihat tadi di dalam Yunus 1 itu, ya. Ia merasa tidak sinkron dengan rencana Tuhan. Ia keberatan dengan rencana Tuhan mengutusnya ke Niniwe. Ia berontak kepada Tuhan, saudara. Sampai-sampai ia rela keluar duit, saudara, bayar biaya kapal untuk melarikan diri ke Tarsis, saudara. Ini pertanda apa, saudara? Ini pertanda bahwa hatinya sedemikian mantap, ya, tekadnya sudah bulat, begitu ya, kesimpulannya ia rasa sudah mantap, bahwa apa yang direncanakan oleh Tuhan baginya itu tidak masuk logikanya, tidak masuk hitung-hitungannya, tidak masuk di dalam apa yang ia pikirkan ataupun rasakan. Tuhan ini gimana sih? Ya, Niniwe kan kejam, sangat kejam. Tak sepatutnya bagi Tuhan untuk mempedulikan mereka. Jadi bagi Yunus, saudara, Niniwe is wrong plan. Tarsis is the right plan. Niniwe itu bagi Yunus adalah rencana yang salah. Dan menuju Tarsis, pergi ke Tarsis itu adalah rencana yang benar. Mungkin, saudara, ketika ia dengan lancar itu bisa pergi ke Yafo pada waktu itu, saudara, ia pikir, wah, ini sudah rencana yang benar, ya, buktinya lancar saja, begitu ya. Mungkin ketika ia bisa membayar kapalnya dengan mulus, juga dengan lancar, sesuai dengan uang sakunya, begitu ya, dengan duit yang ia bawakan, lalu ia pikir, oh, kok lancar semua ini, bisa ke Yafo, bisa bayar biaya kapalnya lancar. Wah, saya berada di dalam track yang benar. Ya, saya berada di dalam right way, ya, di dalam jalan yang benar.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi kita melihat di dalam salah satu ayat dikatakan apa? Ya bisa tidur dengan nyenyak. Sehingga bisa dikatakan ya beberapa ada menyinggung bagian ini. Ia melihat semuanya yang ia sudah lakukan sampai di kapal itu, ya ia melihat bahwa ini benar-benar adalah rencana yang benar adanya. Ia merasa damai sehingga ia bisa tidur dengan nyenyak. Secara kata orang dulu, saudara ya, kalau bisa tidur dengan nyenyak itu pertanda katanya pikiran plong, pikiran lega, maka bisa kemudian tidurnya nyenyak. Ya, jadi dikatakan Yunus bisa tidur nyenyak. Mungkin ya saya masih ada di dalam track yang benar, di jalur yang benar ini. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang tidak tepat. Tapi saudara coba lihat ayat 4 hingga ayat yang ke-17, ada 13 ayat saudara. Satu ayat yang dia lakukan, ayat yang ketiga, coba lihat respon ya atau tindak lanjut yang ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita. Ya, ada 13 ayat saudara yang menunjukkan di sana bahwa Tuhan benar-benar menyatakan kepada Yunus bahwa semua apa yang menjadi rekaannya, rencananya ke Tarsis itu adalah salah besar. Termasuk tidurnya pun itu adalah damai yang semu, damai yang palsu. Itu sebabnya saudara hati-hati dengan orang-orang tertentu yang saya juga pernah dengar sendiri, ya, yang mengatakan apa? Wah, saya nggak pelayanan sekarang. Ya, sekarang saya bisa tidur dan kesehatan saya meningkat. Hati-hati, saudara. Ya, ada yang katakan demikian loh, saudara. Wah, saya nggak pelayanan lagi, saya nggak jadi pendeta lagi. Wah, saya nggak jadi majelis lagi misalnya. Wah, syukur. Ini membuat kesehatan saya meningkat, membaik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sungguh tunjukkan ya kepada Yunus bahwa rencananya salah besar. Tidur nyenyaknya adalah damai yang semu, damai yang palsu. Itu sebabnya kemudian kita bisa melihat Tuhan intervensi terhadap transportasi yang ditumpangi oleh Yunus. Tuhan intervensi atas kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Tuhan hanya kirim angin ribut. Lalu apa jadinya? Coba lihat. Tuhan kirim angin ribut. Maka menyusul banyak hal ya, yang menjadi kesukaran, yang kesulitan bagi Yunus. Mulai dari badai besar itu hampir hancurkan kapalnya. Terjadi ketakutan yang luar biasa pada awak kapal, sampai-sampai sang nakoda bangunkan dia dari tidurnya yang nyenyak itu, damai semu, damai palsunya itu, saudara. Lalu kemudian diadakan undi, dan sebagai puncaknya, saudara, Yunus pun kemudian terpojok. Ia tidak bisa berkelit lagi. Ia sadar bahwa seluruh perjalanannya ya itu adalah salah adanya. Maka kita bisa memperhatikan dari mulut Yunus sendiri, saudara-saudara. Ia membuat satu pengakuan yang secara pribadi, saudara-saudara, itu membuat saya terharu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Tapi setelah ia katakan ini, saudara, terjadi keanehan. Para awak kapal tidak langsung campakkan Yunus ke laut. Barangkali, saudara, ini beberapa penafsir mengatakan, barangkali para awak kapal itu masih menyayangkan akan nyawa Yunus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Laut terus bergelora. Akhirnya, saudara, mereka pun terpaksa angkat tangan, saudara. Mereka harus lemparkan Yunus
ke dalam laut. Mengapa? Karena itulah cara yang hendak dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kegentaran terhadap awak kapal dan sekaligus untuk mendidik Yunus yang keras kepala yang telah memilih jalannya sendiri. Akhirnya Yunus pun dibuang ke laut, laut jadi tenang dan Yunus masuk perut ikan. Saudara, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan? Saya minta Pak Sony baca ini. Silakan Pak Sony. Jangan pergi ke Tarsis, tetapi berangkatlah ke Niniwe. Ya, pelajaran apa, saudara? Jangan pergi ke Tarsis, tapi berangkatlah ke Niniwe. Ini tentu saja di dalam tanda petik. Artinya apa, saudara? Meskipun rencana Tuhan itu bertolak belakang dengan pikiran dan perasaan kita, saudara, kita mesti tunduk pada Tuhan. Kalau Tuhan berencana menyelamatkan orang-orang yang kejam, kalau Tuhan berencana menyelamatkan orang-orang yang jahat seperti penduduk Niniwe, maka kita mesti tundukkan akan pikiran dan perasaan kita. Yuk kita buang tadi itu kacamata kuda kita yang taunya apa? Yang taunya apa tadi? Hukum, hukum, dan hukum. Kalau ini kehendak Tuhan, orang yang kejam, orang yang jahat sekalipun Tuhan mau tobatkan, mengapa pikiran dan perasaan kita tidak mau tundukkan kepada Tuhan yang lebih mengerti akan segala sesuatu, yang mempunyai hikmat yang sempurna, bahkan yang mempunyai kuasa untuk mempertobatkan akan hati yang paling kejam dan yang paling bengis sekalipun. Jangan pernah pergi ke Tarsis, tapi berangkatlah ke Niniwe. Yang artinya, saudara, kalau Tuhan mau pakai kita dengan seluruh potensi yang ada, jangan kita pernah mengelak ataupun melarikan diri. Ya, jangan mengelak, jangan melarikan diri, saudara-saudara. Mari kita bercermin, mari kita mencukupkan diri dengan apa yang menjadi pengalaman dan disiplin keras yang Tuhan nyatakan kepada Yunus. Hati-hati, saudara-saudara, dengan damai yang palsu yang mengintai kita dan meninabobokan kita untuk tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan Yesus yang telah mati dan selamatkan kita. Sekali lagi, jangan pergi ke Tarsis, tetapi berangkatlah ke Niniwe, kepada jalan dan rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kalau yang mau pakai potensi yang ada pada diri kita, jangan mengelak, jangan melarikan diri. Kalau ada pikiran, perasaan-perasaan kita yang mungkin belum sinkron dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, mari kita belajar, mari kita lebih mendekat kepada Tuhan, sehingga akhirnya seluruh pikiran dan perasaan kita, ya kita tundukkan kepada Tuhan yang mempunyai rencana yang sempurna, baik atas hidup kita maupun atas orang-orang dan kesempatan ya untuk melayani akan umat manusia di zaman yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan pergi ke Tarsis, tetapi berangkatlah ke Niniwe. Mari kita berdoa. Minta dengan kasih Ibu Leli menutup kita di dalam doa. Mari kita satukan hati masuk di dalam doa. Bapakku yang Maha Pengasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, sungguh kami mengucapkan syukur Tuhan buat pagi hari ini, Minggu, hari yang Tuhan berkati. Kami boleh sekali lagi beribadah kepadamu, memuji, menyembah Engkau, berdoa kepadamu. Bahkan yang teristimewa, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Bapakku di dalam surga,
tolong kepada setiap kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk terus dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan, mengerti akan kehendak dan maksud hati Tuhan. Bapa, tolong kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, mampukan kami terus ya Tuhan, mendekatkan diri kami, mendekatkan hati kami, terus tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu atas diri kami masing-masing. Tuhan, mampukanlah kami terus belajar untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan, Bapa, sehingga Tuhan, langkah kami, apapun yang kami lakukan, perkatakan seturut dengan kehendak-Mu. Beri kami Tuhan, masih ada waktu dan kesempatan. Pakailah kami Tuhan, dengan talenta kami masing-masing ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu, secara khusus berdoa untuk jiwa-jiwa yang masih banyak di luar sana untuk diselamatkan. Bapakku dalam surga, kiranya Tuhan mendengar doa kami. Tuhan tolong dan Tuhan jamah terus setiap hati kami. Sadarkanlah kami ya Tuhan, hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan bersama-sama memasuki akan sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan akan roti dan anggur. Barangkali ada yang mengikuti ibadah ini tetapi tidak ada roti dan anggur. Tidak apa-apa, ya mari kita akan tetap bersama-sama mengikuti akan ibadah ini hingga selesai. Ya mari kita terus memuliakan nama Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Saya akan membacakan dasar perjamuan kudus yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26, berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Makna perjamuan kudus adalah mengingat akan penderitaan Kristus. Ini adalah masa yang lalu, saudara-saudara. Ya oleh anugerah Kristus kita dilepaskan dari hukuman melalui dirinya yang menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya kita pikul. Sehingga saudara-saudara melalui perjamuan kudus ini mari kita renungkan kembali akan segala pengorbanan Kristus, mengucap syukur atas kasih-Nya serta bertekad untuk hidup lebih berkenan kepadanya. Makna yang kedua adalah persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota Kristus pada masa sekarang. Sehingga melalui perjamuan kudus ini, mari kita bertekad untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan makna yang ketiga adalah pengharapan akan kedatangan
Yesus yang kedua kali. Ini masa yang akan datang. Kiranya melalui perjamuan kudus kita akan menyatakan pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna itu. Inilah yang kemudian akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan di dalam menghadapi akan pencobaan di masa-masa yang akan datang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala agar perjamuan kudus ini dapat menjadi berkat. Perlulah kita terlebih dahulu memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Mari yang pertama, saudara, hendak kita menyadari dan mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengingat akan murka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya bagi kita. Dengan niat yang sungguh, mari kita meninggalkan dosa. Dan hendaklah kita juga memeriksa diri, apakah sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar itu, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Kristus. Dan hendaklah kita juga menyelidiki hati masing-masing, apakah hati kita penuh dengan ucapan syukur pada saat mengikuti akan perjamuan kudus ini, berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah, demikian juga dengan sungguh-sungguh hendak meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, dan segala hal yang tak berkenan kepada Allah, dan hidup dalam persekutuan dengan sesama. Saya memberi waktu sejenak untuk rekan-rekan berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga sungguh kita boleh mengerti dan menikmati akan sakramen perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan telah tebus dari kehidupan lama kami, dari kehidupan yang sia-sia, untuk semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur. Dan dengan apakah kami harus membalas akan anugerah-Mu ini? Bapa, kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapatkan kekuatan di dalam memikul salib-Mu dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami dapat memiliki hati penyerahan dan melewati kehidupan yang menang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada malam Yesus diserahkan, ia memanggil murid-muridnya, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Rekan-rekan yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang telah menerima baptisan anak-anak dan kemudian telah disidi. Bagi mereka yang telah menerima baptisan dewasa, dan bagi mereka yang telah mempersiapkan akan hati, bagi anggota gereja ini maupun bagi anggota gereja lain diundang untuk bisa bersama-sama
menerima akan perjamuan kudus ini. Mari pertama kita meletakkan roti di tangan kanan kita. Dengan iman dan penuh syukur, makanlah. Mari kita meletakkan cawan di tangan kanan kita dengan iman dan penuh syukur. Minumlah. Dengan kasih, minta untuk Pendeta Iskandar dapat memimpin ucapan syukur atas perjamuan kudus yang telah dilangsungkan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah dari Tuhan kepada kami. Kau telah berkorban untuk kami, menyelamatkan kami. Pengorbanan yang terbesar, mengorbankan jiwamu sendiri. Untuk demi kami bisa diselamatkan, bisa menjadi anakmu dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua ini. Dan pada saat ini kami telah makan roti dan minum cawan yang menunjukkan persekutuan kami dengan tubuh Tuhan dan darah Tuhan, di mana kami boleh menikmati akan semua karya yang indah dari Tuhan berupa karya keselamatan. Maka Tuhan, biarlah kami mensyukuri semua ini, dan kami pada saat boleh sungguh-sungguh merasakan akan nikmatnya persekutuan kami dengan Tuhan, bahkan juga dengan sesama anggota tubuh Kristus. Dan kami boleh menyatukan hati, menyatukan pikiran, untuk kami boleh senantiasa menyembah Tuhan bersama-sama, bahkan memuliakan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Maka kami serahkan akan semua ini dan syukur kami hanya kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh menikmati sakramen perjamuan kudus, diingatkan kembali akan anugerah yang besar bagi kita. Kalau kita melihat kebaikan Tuhan, mengingat akan berkat-berkat-Nya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan, untuk tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan terlebih dulu memberikan yang terbaik untuk kita, karena Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Mari bersama-sama, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening gereja, ataupun dapat diserahkan kepada bendahara gereja, yaitu Bapak Sonia Indrawan, ataupun juga kepada Ibu Joyce. Nah, di depan ini tertera akan nomor rekening gereja kita atas nama Bapak Sonia Indrawan dan juga Ibu Joyce. Nah, mari bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan kita dengan menaikkan pujian, ku bersuka cita bekerja bagi Tuhan. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh membuat kita bersuka cita untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku
bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Kita akan bersama-sama mengantarkan persembahan kita dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Saudari Lisa, dan nanti juga Saudari Lisa akan menyampaikan warta jemaat. Kepada Saudari Lisa, kami persilahkan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan, berkati orang yang sudah memberikannya maupun belum memberikannya, ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah persembahan ini juga dapat dipergunakan oleh pengurus dengan sebaik mungkin untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan di gereja kita maupun juga program-program di gereja kami ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, warta untuk pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya mewakili pengurus jemaat akan membacakan warta. Yang pertama, terima kasih kepada Pendeta Ariadman yang telah melayani dalam firman Tuhan maupun juga rekan-rekan sekalian yang sudah melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan maupun juga keluarga. Kemudian pada hari ini jam 10 pagi ada ibadah sekolah minggu dan juga root community. Mari kita terus mendorong generasi muda kita untuk bisa mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dan juga pada hari ini jam 7 malam pengurus jemaat akan mengadakan rapat. Mari kita juga mendoakan pengurus jemaat karena kami akan mulai merancang program 2022. Kemudian dari Kamis, kita akan ada doa dan puasa yang dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Dan pada jam 7 malamnya ada dogma yang dilaksanakan via Zoom. Mari kita terus mendoakan, terus bertumbuh dan terus melayani dan menjangkau sama kita. Dan kemudian pada tanggal 31 Oktober 2021, kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKT 3 Pusat yang ke-79. Nah, pada tanggal 31 tersebut kita tidak ada ibadah melalui Zoom, tapi kita akan bersama-sama beribadah dengan pusat dan juga Posko Isau Gajar. Kita akan bersama-sama beribadah dan mengucap syukur sama atas penyertaan Tuhan selama 79 tahun di GKT 3. Nah, kita akan beribadah secara live streaming via YouTube jam 9 pagi. Selain itu, juga untuk bersama-sama merayakan ulang tahun GKT 3 Pusat, kita juga diundang untuk partisipasi dalam mengikuti lomba-lomba. Nah, untuk lomba-lombanya akan kita lihat detailnya dalam video yang berikut ini. Saya persilakan tim multimedia untuk bisa memutar videonya. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT 3. Menyambut ulang tahun GKT 3 yang ke-79, gereja mengajak setiap kita untuk dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seru dan menarik yang sudah dipersiapkan bagi kita semua. Yang pertama, bagi para orang tua, mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti lomba mewarna yang terbuka untuk anak di jenjang TK sampai dengan kelas 3 SD. Dan lomba menggambar yang dapat diikuti bagi anak kelas 4 SD sampai kelas 8 SMP. Untuk berpartisipasi dan mendapatkan media mewarna dan menggambar, para orang tua dapat menghubungi Kak Lili melalui nomor yang sudah disediakan di layar. Yang kedua, gereja menantang rekan-rekan muda untuk mengikuti video challenge yang bertemakan This is my church. Bagikan cerita seru, pengalaman berharga maupun hal-hal menarik lainnya
selama bergereja di GKT 3 dalam bentuk video berdurasi maksimal 1 menit. Upload hasil karya pribadi atau kelompok ke Instagram dengan menyertakan hashtag GKT3 is my church. Paling lambat 24 Oktober 2021. Dapatkan informasi lebih detail dengan menghubungi Saudari Mimi atau Desi melalui nomor yang tertera di layar. Ibu-ibu juga dapat berpartisipasi dalam lomba merangkai bunga atau buah dengan tema HUT GKT 3 ke-79. Sertakan dokumentasi singkat proses pembuatan dari awal sampai akhir dan kirimkan foto hasil karya melalui WhatsApp ke Ibu Laniwati. Paling lambat tanggal 17 Oktober 2021. Jika ada pertanyaan, para ibu dapat menghubungi Ibu Laniwati untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan tak ketinggalan, gereja mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam lomba foto bersama dengan keluarga. Dengan cara, ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk berfoto bersama dengan menghadirkan unsur angka 79 sekreatif mungkin di dalam foto tersebut. Dan hasil foto dapat langsung dikirimkan ke WhatsApp nomor admin gereja yang tersedia di layar. Paling lambat 17 Oktober 2021. Mari ikut berpartisipasi dan memeriahkan lomba-lomba yang ada, karena ada beragam hadiah menarik bagi para peserta yang akan diumumkan saat ulang tahun gereja di akhir bulan. Akhir kata, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Saudari Lisa yang sudah menyampaikan warta gereja. Saya menambahkan untuk perlombaan itu, untuk sekolah minggu nanti mau jelasnya bagaimana. Nah, para orang tua yang mau mendaftarkan anak-anaknya dapat menghubungi Pendeta Eliatman atau Kak Dedi, ya, kejelasannya bagaimana karena sudah ada meeting. Nah, untuk rekan-rekan pemuda remaja yang mau challenge untuk bikin video, nanti di dalam root community kita akan bahas bersama, ya. Kemudian untuk kaum ibu yang mau juga tanya info-info, yang mau mendaftar bisa menghubungi saya, ya. Nah, untuk lomba foto keluarga saya rasa ini bagus sekali ya dengan menggunakan HP. Pokoknya ada unsur 79. Semuanya keluarga, semuanya ada di sini boleh ikut ya dari GKT 3 PPA Raya. Nah, untuk mendaftarkan atau bagaimana nanti kejelasannya dapat menghubungi Saudari Lisa. Ya, jadi saya ulangi, untuk informasi sekolah minggu dapat menghubungi Pendeta Eli atau Kak Dedi. Kemudian untuk pemuda remaja nanti kita bahas setelah ibadah. Dan juga kemudian untuk ibu-ibu yang mau merangkai bunga dan buah, untuk informasi dan pendaftaran hubungi saya. Dan kalau untuk lomba foto keluarga dengan pokoknya ada unsur nomor 79 dapat menghubungi Saudari Lisa, ya. Baik, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilakan. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Amin.
kebaktian selesai.